Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bayan Hidayah. Kali ini saya akan membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan menginfakkan harta dalam kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Ayat yang kelima. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yubsid wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Keterangan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti memberi pinjaman. Jika pinjaman pasti akan dikembalikan. Demikian pula halnya dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membelanjakan hartanya tersebut pasti akan memperoleh pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang telah dibelanjakannya tersebut. Umar radhiyallahu an berkata bahwa yang dimaksud dengan memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika ayat ini turun, Abu Dardah Al-Ansari radhiyallahu datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala meminjam dari kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar." Kemudian Abu Dardah radhiyallahu berkata, "Ulurkanlah tangan engkau yang mulia itu, wahai Rasulullah, untuk saya pegang agar dapat berbaiat kepada beliau." Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau dan Abu Dardah radhiyallahu anhu memegang tangan Rasulullah SAW sebagai lambang perjanjian, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah meminjamkan kebun saya kepada Allah. Di kebun Abu Darda tersebut terdapat 600 pohon kurma, dan di kebun itulah istri dan anak-anaknya bertempat tinggal." Setelah itu ia pun menuju ke kebunnya, dan setelah memanggil istrinya Ummu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Mari kita keluar dari kebun ini, karena saya telah memberikan kebun ini kepada Rabb saya." Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikan kebun tersebut untuk beberapa anak yatim. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ketika ayat di bawah ini diturunkan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, barang siapa melakukan suatu kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, lebihkanlah pahala bagi umatku lebih banyak lagi." Kemudian turunlah ayat berikut ini, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Barang siapa mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah pahala umatku." Maka turunlah ayat sebagaimana yang akan diketengahkan pada ayat ke-7 nanti. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah lagi pahala untuk umatku." Terhadap doa Nabi tersebut, maka turunlah ayat berikut ini, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang malaikat berseru, "Siapakah yang pada hari ini bersedia memberi pinjaman dan besok akan mendapatkan kembalian sepenuhnya?" Sedangkan dalam hadis lain diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, amanahkanlah hartamu kepadaku, tidak ada kekhawatiran harta itu akan terbakar, tenggelam atau dicuri, dan aku akan mengembalikannya semuanya kepadamu ketika kamu sangat memerlukannya." Dalam kitab Durrul Mansur. Demikian tadi ayat dan hadis tentang keutamaan menginfakkan harta. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajaran dari bacaan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.